Lalu bagaimana perkembangan terkini penanganan bencana banjir di Provinsi Aceh? Kita tanyakan kepada Kepala Biro Kompas TV Aceh, Putra Perwira Lubis. Selamat malam, Mas Putra. Malam, Rizka. Putra, kalau saat ini tolong gambarkan bagaimana sebenarnya akses ke wilayah terdampak yang terisolasi. Jikapun masih ada yang terisolasi, titik mana saja? Baik, Rizka. Sebelum jawab itu saya coba memberikan gambaran dulu konteks bahwa untuk daerah-daerah terdampak di Aceh. Jadi dalam diskusi-diskusi redaksi kita mencoba memilah 4 klaster lokasi yang terdampak bencana. Kita coba bagian klaster bagian utara itu di situ ada daerah terdampak seperti Pidi Jaya gitu. Baru di bagian timur itu ada Aceh Utara, Lok Semawe, eh, Tamiang dan Kota Langsa. Daerah tengah itu ada 4 kabupaten, Benar Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Tengah tuh. Dan bagian barat itu ada Aceh Barat dan turun ke bawah itu ada Sugu Salam gitu. Alhamdulillahnya untuk bagian barat ini sudah bisa terlintasi untuk pesisir barat gitu. Nah, beberapa hari lalu juga sudah mulai terbuka akses dari Banda Aceh sampai Biren. Di situ di titik Biren terputus dan Medan ke eh, kota Langsa melewati daerah yang terdampak Aceh Tamiang itu sudah mulai tertembus juga gitu. Tapi untuk wilayah pantai timur ini masih terhambat oleh di daerah Biren karena ada Pereng Pesangan itu yang eh, debit banjirnya itu menghancurkan 8 jembatan yang ada di ruas sungai itu gitu di sepanjang Kabupaten Biren itu. Nah, di situ masih terhambat untuk jalur lalu lintas dari kota Banda Aceh sampai ke Medan. Ini jalur yang sangat vital jalan lintas Sumatera ini di daerah pesisir timur karena ini jalur logistik juga banyak kebutuhan pokok yang dari Aceh untuk ke Banda Aceh itu dipasok dari Medan dan ini masih terputus di Kabupaten Biren, Friska. Nah, saya mau mengatakan bahwa kita akan masuk ke bagian tengah Aceh. Di situ ada 4 kabupaten, ada Benar Meriah, ada Aceh Tengah, ada Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Nah, daerah ini yang saat ini masih untuk pasokan makanan itu dari udara. Tandanya apa? Tandanya adalah daerah ini masih terisolir dalam konteks akses di darat gitu. Nah, beberapa hari lalu tim Kompas TV juga mencoba masuk dari Kabupaten Biren. Di situ kita terhenti di jembatan Krengmani gitu. Nah, di situ akses jembatan putus itu kita tidak bisa masuk gitu. Nah, untuk masuk ke daerah tengah ini juga saat ini sedang ada mencoba dari laporan BNPB yang kami lihat, kami dapatkan ada usaha untuk mencoba masuk dari Aceh Utara, dari Lok Sumawe itu melewati KKan, melewati Gunung Salak gitu. Dan ini juga belum belum tersambung, belum sepenuhnya mulus karena masih ada, kalau tidak salah saya masih ada sekitar 15 kilometer lagi yang belum tersambung ke arah Benar Meriah gitu. Dan gitu juga eh, usaha yang dari untuk bisa menjangkau ke kabupaten yang bagian tengah Aceh ini, kita coba menerobosnya juga. Ada kita kirim tim liputan juga yang dari bagian barat itu dari Melabuh Nagan Raya melewati Betung untuk masuk ke Aceh Tengah gitu. Tapi lagi-lagi tim kita ini masih terhenti sebelum masuk Aceh Tengahnya, sebelum masuk kota Takengon, karena di situ ditemukan ada genangan air yang besar yang baru baru tercipta, baru aja terbentuk, yang diduga akibat amblasnya bentuk jalan yang ada di situ. Jadi tim yang dari situ, tim liputan Kompas TV itu belum berhasil masuk ke Aceh Tengah lewat jalur darat dari Ya. Nagan Raya dan ini masih coba keluar. Nah,
ini yang membuat empat kabupaten di Aceh bagian tengah masih terisolir, Friska. Ini kita akan Ya, mencoba masuk lagi melewati Aceh Barat Daya, itu bagian selatan dari Aceh Barat, melewati Babahrot. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa ini sudah bisa ditembus tapi melewat pakai sepeda motor. Nah, oh, kemarin kita masih mencoba menembusnya, dan ini tim liputan kita Raja Umar masih belum dapat akses sinyal, karena itu daerah itu harus membelah Bukit Barisan, Friska. Inilah ya. yang kita coba bagaimana menjangkau informasi ke daerah 4 kabupaten yang masih terisolir itu, Friska. Tapi sejauh ini pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat apakah sudah punya atensi khusus memang di Aceh Tengah misalnya? Tadi ada warga harus jalan jauh sekali untuk mencari beras dan tidak ketemu juga. Benar, Friska. Itulah potret yang kita dapat di lapangan gitu. Warga yang ditemukan, yang ditemui oleh teman kita, tim liputan kita Raja Umar, terpaksa jalan menuju kawasan barat, keluar dari tengah itu untuk mencari beras karena memang kondisi pasokan itu mereka tidak mendapatkannya gitu. Ya, memang ada pasokan gitu. Empat kabupaten yang ada 4 kabupaten yang ada di bagian tengah Aceh itu, warganya itu ada 735.000, Friska. Tujuh ratus Bayangkan, tiga puluh lima ribu. 730. Hmm, Benar, Friska. Saya dapat datanya itu bahwa kalau misalnya kita hitung 4 kabupaten itu, Aceh Tengah itu warganya 230.000, Bener hmm. Meriah itu 709.000, Gayo Luwus 106.000, Aceh Tenggara 220.000. Nah, pertanyaannya, apakah sanggup jalur udara itu untuk memasok kebutuhan pokok untuk total itu Tampaknya kita harus mesti mendorong, harus ada jalur upaya-upaya yang lebih keras lagi, lebih ya. serius lagi untuk bisa menghubungkan akses darat antara ke Aceh bagian tengah ini. Ini yang Ya, baik. sebenarnya harus kita sikapi, Ya, Rizka. kita sama-sama dorong agar pemerintah segera punya atensi lebih cepat lagi untuk menghubungkan 4 kabupaten terutama di wilayah Aceh bagian tengah yang sampai saat ini masih terisolasi, sulit untuk menyalurkan bantuan ke sana. Terima kasih Putra Perwira Lubis, Kepala Biro Kompas TV Aceh telah memberikan informasi terkini. Terima kasih, Rizka.